Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Zainal Ansori di sini. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut cicil Bitcoin di minggu ke-34 ya. Nah, di minggu ini kita banyak sekali berita-berita positif tentang Bitcoin dan market crypto. Nah, langsung saja sebelum lanjut ke videonya, kita selalu ingatkan jangan lupa untuk teman-teman terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol like-nya kalau kalian suka terhadap video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan nyalakan notifikasinya agar setiap ada update informasi terbaru dari kami, kalian mendapatkan informasi paling awal. Dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Nah, hari ini tanggal 28 April 2025. Nah, saya sepil sedikit ya kabar yang paling menggemparkan pada video kali ini, yaitu bear market kemarin yang diucapkan oleh CEO CryptoCoin ternyata batal ya. Jadi bear market yang dikatakannya batal. Nah, ingin tahu video lengkapnya? Pastikan kalian nonton video ini sampai akhir. Apa yang menyebabkan dia mengatakan bahwa analisanya kemarin salah ya? Padahal berdasarkan data on-chain dia mengatakan bahwa sudah memasuki bear market dan market akan sideways dan terus cenderung turun dalam beberapa bulan ke depan. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang rahasia di balik maksimal supply Bitcoin ya. Bagi kalian yang belum nonton videonya, mampir aja ke channel Zainal Ansori ya. Di sini kalian coba pilih menu video, lalu pilih yang video minggu lalu ini ya. Video cicil Bitcoin minggu ke-33. Nah, sebelum membahas topik utama tadi, ini ada beberapa informasi penting yang tidak kalah juga luar biasa ya, dari Michael Saylor. Ini 5 jam lalu ya, melalui perusahaannya yang sudah berubah nama menjadi Strategi B ya. Dia mengakumulasi kembali Bitcoin sebesar 15.355 BTC, yaitu setara 1,42 billion ya. Jadi rata-rata pembelian Bitcoinnya 68.459 per Bitcoin. Dengan total akumulasi sudah mencapai 553.555 BTC ya. Dengan total per harga Bitcoin saat ini dia sudah hold Bitcoin senilai 37,90 billion US dollar. Ini ya seseorang Bitcoin maksimalis ya, yang memiliki kekayaan yang digunakan dengan benar. Dia terus melakukan akumulasi dengan DCA Bitcoin ya, bahkan tidak setiap bulan ya, hampir kurang 2 minggu 3 minggu langsung akumulasi kembali. Lalu selanjutnya beberapa hari yang lalu Bitcoin sempat berada atau bertengger di peringkat kelima by top market cap aset. Kemarin Bitcoin sempat menyentuh harga 95.000 US dollar sehingga membuat peringkat buy market cap ya mencapai angka kelima, menyusul atau menyalip lah dari Amazon dan juga Google Alphabet. Nah, untuk saat ini karena market kembali sideways ya, Bitcoin kembali lagi ke peringkat ketujuhnya dengan total market cap 1,861 triliun US dollar. Namun di sini kalian dapat melihat secara price 30 hari terakhir saham-saham blue chip ya, semuanya merah di peringkat 10. Hanya Bitcoin dan emas yang mengalami kenaikan secara pasti ya. Nah, lalu kita update market hari ini ya. Sekarang sudah
Sekarang Bitcoin dominance sudah melebihi 60,77% ya dalam 7 hari terakhir, dan Fear in Greed Index sudah menyentuh angka greed ya, lebih dari 50 poin, yaitu 54 poin. Dan Bitcoin hari ini diperdagangkan di harga 93.745 US dollar, turun sedikit ya dalam 24 jam terakhir 0,15%. Padahal beberapa jam lalu ya, siang tadi Bitcoin masih menunjukkan pergerakan uptrend ya. Nah, di sini kalian dapat melihat chartnya secara daily ya. Nah, secara daily menunjukkan penurunan ya, 2 hari terakhir. Waktu itu minggu lalu kita beli Bitcoin di harga sekitar 85.000 US dollar lah, sebelum mengalami pump yang signifikan tinggi ini sampai 6% lah. Dari seminggu terakhir tadi saya cek menyentuh 13% dalam minggu ini. Dan hari ini ya, kan sudah memasuki akhir bulan tanggal 29. Nah, ini tadi saya buat sebelum jam 12 malam. Saya mulai untuk merekamnya dan sudah masuk tanggal 29 ya. Dan untuk bulanan ya, sudah menunjukkan beberapa hari yang akan datang sudah close bulanan untuk grafik Bitcoin. Dan kita dapat lihat di sini untuk bulan April sudah membentuk performa yang sangat baik, yaitu kenaikan 13,6% di bulan April ini. Jadi yang sudah melakukan akumulasi sejak beberapa minggu lalu, sejak harga Bitcoin mengalami downtrend ya, kita sudah cukup bernafas lega. Bitcoin akhirnya kembali ke harga di atas 90.000 US dollar. Nah, langsung ke informasi utama kita, yaitu beberapa minggu lalu juga kita sudah informasikan bahwa Kim Yo-Ju ini selaku CEO atau co-founder dari CryptoCoin ya, dia sudah pesimis terhadap market Bitcoin yang mengalami penurunan yang dipantau secara data on-chain-nya. Namun pada beberapa hari yang lalu di sini beliau menyampaikan setelah dikatakan siklus kenaikan sudah berakhir, bull run sudah over ya, Bitcoin yang mengalami penurunan di bawah 10%, tapi sekarang 10% di atas harga saat saya membuat keputusan itu. Dan dia melanjutkan tweetnya, saya masih berpikir kita bergerak dalam rentan yang lebar ya. Jika menembus harga di atas 100.000 US dollar kembali, saya akan dengan senang hati mengakui bahwa dia salah ya. Sampai saat itu saya akan terus memantau data selama beberapa minggu lagi untuk melihat apakah ini benar-benar pembalikan tren. Jadi fokusnya adalah penawaran dan permintaan jangka panjang menggunakan data on-chain, namun di pasar yang bereaksi terhadap komentar Trump ya. Di sini komentar Trump sangat berpengaruh dalam pergerakan harga Bitcoin dan aset kripto dalam pergerakan jangka pendek saja. Jadi lebih didorong oleh peristiwa dan membuat lebih sulit dianalisis katanya dengan indikator on-chain cyclical. Tentu saja bahkan di atas data on-chain, interpretasi data dapat berbeda.
Jika Bitcoin mencapai ATH baru sebelum Q4, beliau mengatakan siap untuk membuang teori siklus. Pasar tanpa siklus yang jelas bisa terlihat sangat berbeda dari apa yang telah kita alami. Dalam hal itu, dalam primal bull, primal bull benar hanya naik yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Jadi itu sentimen yang sangat positif dalam beberapa hari terakhir ya. Makanya kemarin kita terus melakukan DCA dan konsisten terus saja. Meskipun harganya turun ya, itu adalah diskon ya. Jadi untuk pemikiran jangka panjang ya, saat harga mengalami diskon, itu saat yang baik kita untuk akumulasi ya. Makanya saat kita sudah harganya mantul reversal ke atas, kita sudah mendapatkan floating profit ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja cicil Bitcoin kali ini. Oke, kita sudah masuk dalam aplikasinya. Langsung saja kita cek portofolio kita di dompet ya. Nah, sekarang Bitcoin kita floating profit ya, 18,91% dengan modal kemarin 3.300.000 rupiah. Kita floating profit kurang lebih 564 ya. Bitcoin kita juga di sini masih tetap yaitu 0,002456 sekian BTC. Oke, kita kemarin juga sudah deposit di sini USDT. Sudah kita ada 24 USDT. Jadi kita akan membeli Bitcoin lagi di sini. Berapa kali ini? Dolar setara 100.000 rupiah. Oke, tetap masih ya. 6 dolar sama dengan 100.000 rupiah. Oke, kita langsung pilih market di sini ya. Nah, kita ubah dulu untuk BTC USDT. BTC USDT. Nah, Bitcoin harganya saat ini 93.600. Kembali 93.712 BTC ya. Jadi kita ubah di sini market limitnya, kita ubah instan saja. Pilih total dan masukkan 6 dolar kita ya. Oke, kita akan melakukan pembeliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Beli BTC. Nah, di sini pembelian Bitcoin kita sudah sukses ya. Tanggal 9 bulan 4. Tanggal jam 12.38 dini hari ya. Oke, kita cek langsung ke dompetnya. Nah, di sini ya, Bitcoin kita sudah bertambah kembali, yaitu sudah 0,002516 sekian BTC ya. Dengan saldo total kita di rupiah yaitu 3.958.000 rupiah. Ya, itu dia ya cicil Bitcoin kita pada minggu ini ya, sudah sukses. Dan kesimpulannya adalah kita untuk sebagai investor harus selalu menganalisa data tidak hanya dari satu sumber ya. Jadi agar data yang kita terima atau kita konsumsi ya tidak keliru. Jadi harus divalidasi berulang-ulang ya, agar kita dapat yakin dengan analisa kita itu sudah benar atau belum. Jadi bahkan sekelas CEO Kim Yo-ju, bahkan dia sudah menggunakan data on-chain ya. Dia juga sudah klarifikasi bahwa keliru ya. Jadi dalam bulan depan semoga sentimen lebih positif
dengan adanya berita red card dari The Fed ya, dan lain sebagainya. Bahkan data M2 money supply mata uang ya di setiap negara sudah mengalami all time high semua ya. Jadi kita tinggal tunggu momentumnya, Bitcoin akan terus bullish ya. Paling tidak dalam beberapa bulan ini kita bisalah untuk mencapai harga all time high-nya kembali. Oke, sekian video kali ini ya. Kalau kalian suka terhadap video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan juga dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, juga di-share ya kepada semua teman-teman kalian. Itu adalah bentuk dukungan terhadap channel ini. Dan bagaimana terhadap informasi barusan yang saya sampaikan, tuliskan komentar kalian ya di bawah. Jangan lupa komentar apa pendapat kalian dan sebagainya, kita diskusi bareng di sana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa.